Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara terlebih dahulu, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat dan pengertian daripada-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Kali ini renungan diambil dari kitab Roma 12 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, perbedaan pendapat pasti akan selalu ada di sekitar kita. Karena kita tak akan pernah benar-benar sependapat dengan orang lain mengenai segala hal. Sekalipun itu pasangan kita ataupun sahabat baik kita. Dari hampir 8 miliar orang di dunia saat ini, tak satu pun yang sama persis seperti saudara. Maka hal itu berarti bahwa tak akan ada seorang pun yang mempunyai sudut pandang yang persis sama mengenai kehidupan, politik, uang, hubungan, agama, dan masih banyak hal yang lain seperti saudara. Saudara adalah orang yang unik, dan begitu pula orang yang berada di sekeliling saudara. Namun meski kita semua berbeda, kita masih bisa mengasihi sesama. Mengapa penting untuk mengasihi seseorang? Padahal jelas-jelas kita tidak setuju dengan pendapatnya. Karena Yesus mengatakan demikian di dalam Yohanes 13 ayat 34. Ia berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ketika Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, Ia tidak berkata bahwa kita harus setuju dengan mereka lebih dahulu. Jadi seperti apa kasih itu? Kasih itu memprioritaskan orang lain. Kasih mengusahakan yang terbaik. Kasih menunjukkan rasa hormat. Kasih mencari persatuan. Kasih tidaklah egois. Kasih memberi yang terbaik. Kasih itu menunjukkan kesabaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengasihi sesama akan melibatkan rasa sakit. Kasih berarti mengorbankan diri sendiri. Mengasihi berarti peduli pada orang lain dan ada kemungkinan tersakiti. Mengasihi berarti tidak menjadi egois dan memprioritaskan kebutuhan orang lain sebelum diri sendiri. Kita tidak akan pernah mengasihi seseorang tanpa rasa tak nyaman. Karena hal tersebut memang tak mudah dan terkadang tak wajar. Namun mengasihi sesama adalah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Sekalipun kita tidak sependapat dengan mereka, terutama kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, akan selalu ada hal-hal di mana kita harus setuju untuk berbeda pendapat. Hal tersebut bisa saja tentang bagaimana kita mengurus keuangan kita. Sebagian dari kita ingin hidup tanpa hutang, yang lainnya tidak demikian. Perbedaan juga mungkin terjadi ketika memilih bagaimana mengakhiri hari. Beberapa orang suka tidur lebih awal, sementara yang lain suka terjaga hingga larut malam. Atau mungkin perbedaan pendapat yang lebih serius seperti masalah politik, isu sosial, bahkan sampai pada isu kepercayaan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama kita mau untuk mengorbankan perasaan kita sendiri bagi orang lain, maka sikap mengasihi sesama, meski berbeda pendapat pada saat yang sama, bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena itu persiapkan saudara untuk kemungkinan tersakiti dalam proses mengasihi orang berbeda pendapat dengan saudara.
Jangan merasa kecil hati atau merasa tidak dihargai. Karena dengan demikian, saudara telah menjalankan perintah Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pesan dan pembelajaran daripadamu melalui episode ini, tentang bagaimana kami harus tetap memiliki hubungan yang baik dengan orang yang tidak sependapat dengan kami. Beri kami hati yang mengasihi lebih lagi ya Tuhan, dan mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan kami. Sebagaimana halnya perintah Yesus untuk saling mengasihi, demikian kami perbuat dalam kehidupan kami terhadap semua orang yang ada di sekeliling kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, kami diberkati, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian saudara juga terlibat dalam pelayanan ini, dan dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya, terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.